Halo parents, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Boundaries Consulting. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana parents bisa menjadi writing coach bagi anak-anaknya. Apakah benar bahwa untuk menjadi writing coach bagi anak kita, parents harus pintar menulis, harus ahli menulis dulu? Jawabannya enggak. Dalam rangka membina anak kita supaya pintar menulis, fasih menulis sejak dini, parents tidak wajib pintar menulis. Tapi ada syaratnya. Parents harus punya kepedulian dan kesabaran untuk belajar bersama dengan anak-anak. Tapi kalau parents sudah pintar menulis, suka membaca, itu akan bagus sekali. Tapi bukan berarti kalau enggak bisa sama sekali, maka sudah tutup buku, nggak ada acara yang namanya melatih anak Anda untuk menulis. Di video kali ini saya akan berikan langkah-langkah bagaimana seorang parents bisa menjadi writing coach bagi anaknya. Ya, ini khususnya untuk anak-anak yang usia SD atau usia SMP. Jadi mereka masih lebih mudah untuk diarahkan. Ada beberapa hal atau syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi writing coach bagi anak kita. Yang pertama, sabar dan telaten. Ada beberapa anak yang memang mau dan suka untuk dilatih menulis. Kalau anak-anak Anda belum memiliki kesukaan atau keinginan untuk belajar menulis, tidak apa-apa. Diajak pelan-pelan, didorong, disemangati. Yang penting orang tua sabar dan telaten. Karena memang ini bukan bidang favorit. Bidang favorit sekarang adalah main game. Kedua, siap menjadi explorer. Apa tuh explorer? Explorer adalah peran orang tua untuk menjadi penggali dari potensi anaknya. Nah, kalau ada setitik saja minat anak Anda terhadap bidang kepenulisan, Anda perlu nanti untuk terus menggali. Menggali apa saja? Macam-macam. Kalau di teknik-teknik menulis, sudah kita bikin di video di atas, ya. Salah satu peran utama orang tua adalah menggali gagasan anak. Dengan menjadi apa? Menjadi teman diskusi yang baik, menjadi juru interview yang baik, khususnya kalau anak-anak kita masih SD atau SMP. Karena apa? Bahan-bahan penulisan yang dipakai mereka untuk latihan menulis itu memang kadangkala harus digali lebih dulu. Nah, Anda sebagai writing coach harus punya kemampuan untuk menggali itu. Bagaimana caranya? Itu mudah sekali. Di beberapa video sebelumnya sudah saya singgung-singgung. Nanti Anda bisa buka lagi di video yang sebelumnya. Yang ketiga, siap belajar dan berproses bersama anak-anak Anda. Ini penting. Writing coach itu tidak harus langsung mampu semuanya. Langsung semuanya ahli di bidang kepenulisan. Enggak. Ini merupakan saatnya untuk berproses bersama dengan anak-anak Anda. Ya, belajar dari teknik-teknik sederhana. Anda bisa klik di video ini. Misalnya teknik untuk menulis profil, teknik menulis cita-cita, teknik menulis review. Nah, ketika Anda mendorong anak Anda untuk belajar menulis, jangan takut-takut untuk Anda ikut juga belajar menulis. Karena apa? Kalau belajar menulis bareng-bareng antara orang tua dengan anak, antara coach dengan coachinya, itu akan jadi semakin menarik. Karena di situ ada proses timbal balik belajar bersama-sama. Nah, ini justru bagus sekali kalau parents belum pernah menulis atau bukan orang yang ahli menulis. Karena ketika belajar teknik-teknik menulis bersama anak Anda, ini akan sama-sama belajar sesuatu yang baru. Misalnya menulis kata mutiara, anak bagaimana, orang tua bagaimana. Kalau misalnya menulis profil, misalnya si anak menuliskan profil orang tuanya, orang tua menulis profil anaknya. Berlatih bersama, nanti dibacain, dituker gitu ya, saling membacakan karyanya. Ini akan seru sekali ya. Jadi ini sebenarnya latihan menulis bau-bau parenting. Keempat,
orang tua, parents sebagai writing coach ini menjadi penunjuk jalan. Artinya apa? Orang tua menjadi pihak yang mengarahkan anak untuk menulis topik-topik yang memang bisa mereka latih, bisa mereka pelajari bersama, ya, supaya apa? Menulisnya juga terarah, ya. Misalnya, kalau memang arahnya tulisan-tulisan fiksi, tulisan-tulisan yang berbau khayalan, dongeng, seperti cerpen, seperti fabel. Nah, ini orang tua yang wajib untuk ngelihat nih, anaknya mengarahnya kemana, ya. Nanti kalau misalnya memang mengarahnya ke fiksi, orang tua bisa mendorong atau mengarahkan ke sana. Kalau misalnya arahnya lebih ke tulisan-tulisan non-fiksi, orang tua juga bisa mendorong ke arah sana. Tapi kalau di awal sebenarnya anak boleh menulis apa saja. Nah, orang tua juga bisa mengikuti, boleh berlatih menulis apa saja. Yang kelima, parent sebagai writing coach harus menjadi solution center, sebagai sumber solusi dari kesulitan anak-anak Anda. Ingat, menulis itu memang butuh latihan yang cukup panjang. Kadang-kadang di proses latihan menulis ini anak-anak kebingungan, anak-anak nggak tahu apa solusinya, macet di sini, macet di sana. Jangankan anak-anak, orang tua pun juga bisa macet. Nah, orang tua, parent sebagai writing coach ini menjadi pusatnya solusi. Ya, kalau anak mengalami kesulitan, Anda harus segera atau siap untuk mendampingi anak Anda untuk mencari pemecahannya. Ya, kadang-kadang ide-ide Anda juga dibutuhkan oleh mereka. Ya, ini akan menjadi suatu komunikasi yang saling melengkapi. Ketika anak membutuhkan sesuatu, orang tua memberikan solusinya. Atau orang tua juga bisa menggunakan pendekatan coaching, mendorong anak supaya mau atau bisa menemukan solusinya bagi masalahnya sendiri. Bagian solusi center ini, orang tua memang harus selalu siap sedia mendampingi anak kita ketika dalam proses berlatih menulis itu. Ketika mereka menemukan kesulitan, orang tua siap dengan solusinya. Yang keenam, kuasai teknik-teknik latihan menulis. Videonya sudah saya siapkan juga di atas ini yang bisa dipelajari bersama antara orang tua dengan anak. Orang tua perlu menguasai teknik-teknik sederhananya. Tidak harus jadi expert dulu. Yang penting bisa bersama-sama dengan anak untuk berlatih. Latih bareng, nulis bareng, nanti hasilnya, nah, saling dikasih lihat gitu, akan seru sekali. Kalau belajar menulis itu makin dilatih, itu nanti makin menguasai. Makin banyak teknik yang kita pakai sebagai variasi, nanti skill menulis kita juga akan makin lengkap. Ketujuh, sebagai writing coach harus menjadi penyemangat sejati bagi anak kita. Ingat, anak-anak mudah sekali beralih minatnya, mudah sekali moodnya turun, kadang naik kencang sekali, kadang melembek, kadang mereka suka sekali menulis, sangat antusias, kadang-kadang hilang sama sekali. Tidak masalah. Nah, disinilah peran orang tua yang lebih matang, yang lebih berpengalaman untuk selalu mengangkat anak, mengangkat semangatnya, mengangkat moralnya, ya, supaya mereka tekun berlatih untuk menulis. Selain sebagai penyemangat tadi, orang tua juga wajib atau perlu sekali memberikan challenge kepada anak-anak. Contohnya, saya kalau anak saya sudah mulai merengek minta main game, dan kalau sudah main game nanti bisa lupa segalanya, saya memberikan challenge. Oke, selesaikan dulu menulis reviewnya. Setelah selesai 1-2 review, baru nanti boleh main game lagi secara leluasa. Tapi kalau challenge-nya belum dipenuhi, ya jangan dulu dong. Nah, itu kira-kira cara kita sebagai writing coach untuk anak kita bisa memberikan dorongan dan semangat yang konstruktif supaya anak terus berkarya. Yang ke-8, orang tua sebagai writing coach harus menjadi seorang apresiator, sebagai promotor. Artinya, orang tua harus berpikir bagaimana supaya selalu bisa memberikan dorongan-dorongan semangat dalam bentuk apresiasi-apresiasi kepada anaknya ketika mereka sudah menghasilkan karya.
Karyanya dalam bentuk apapun tidak masalah. Setiap karya anak kita itu merupakan hasil proses berpikir mereka. Bahkan kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan ketika anak-anak ini mulai belajar menulis untuk yang pertama kali. Jadi mereka sangat layak, sangat pantas untuk menerima motivasi, menerima apresiasi dari orang tuanya. Ada berbagai macam reward yang bisa kita berikan supaya anak terus terdorong. Ya, saya juga sudah bikin videonya supaya anak terdorong untuk terus berkarya. Nanti silahkan dicek di link ini. Jangan lupa juga orang tua harus menjadi promotor bagi karya anak-anaknya. Orang tua harus memikirkan bagaimana caranya untuk mempublish karya anak-anaknya. Jangan disimpan saja, ya, didorong anak-anak supaya memperbaiki tulisannya. Nanti orang tua kalau perlu membantu editing minimal itu diperbolehkan supaya karyanya nanti layak untuk diekspos ke publik, bisa dibaca banyak orang. Mulai dari sosial media boleh. Nanti kalau misalnya tulisan sudah bertumpu, sudah cukup memadai, dibikinkan daminya. Nah, anak nanti akan sangat bangga sekali ketika melihat hasil karyanya sudah dikompilasi. Writing coach wajib untuk bisa mendorong anak sampai ke tahapan itu, sampai kepada challenge yang terpenuhi. Misalnya, anak sukanya menulis kata-kata mutiara, oke, didorong terus untuk menulis sampai jumlah tertentu, mungkin 50, mungkin 100, atau mungkin bahkan 200, 300, ya. Nantinya dikompilasi, dicetak, itu akan menarik. Anak suka menulis cerpen, boleh dikompilasi, dijadikan kumpulan cerpen. Anak suka menulis review gadget atau review produk-produk yang dia sukai, nanti dikompilasi dengan berbagai macam tulisan yang lain juga boleh. Yang penting, saya perlu ingatkan, sebagai writing coach, Anda harus melihat karya anak-anak kita ini berpotensi besar untuk nantinya dipublish, entah dipublish di penerbit umum atau dipublish sendiri. Yang penting ada tahapan di mana anak merasa sangat dihargai ketika karyanya diterbitkan. Itu tujuan utamanya. Nah, anak-anak yang karyanya diterbitkan biasanya dia akan merasa bangga. Pencapaianku ternyata tidak sia-sia. Aku sudah bisa melihat karyaku dalam bentuk yang publish. Ada beberapa alumni kelas writing camp kami yang untuk anak-anak dan remaja sudah sampai pada tahapan naskah mereka dibawa ke penerbit. Kemudian diadakan launching bareng-bareng dengan temannya, ada juga yang launching bersama teman-teman sekolah dan keluarga. Ada beberapa contoh yang menurut saya cukup menarik untuk bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Anda. Untuk parents yang anaknya ingin terus dan makin terasah keterampilan menulisnya, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Subscribe channel ini supaya Anda tidak kehilangan momentum untuk mendorong anak Anda